Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Schoolisius bareng saya Kalica. Dan saya Freya. Kita bakal nemenin Kanca di Schoolisius kali ini. Bagaimana kabarnya Kanca? Semoga baik dan sehat terus ya. Amin. Nah, aku punya pantun nih Freya. Pagi-pagi pergi ke sekolah, perginya naik sepeda. Sudah saatnya kita berpisah untuk masa depan dan cita-cita. Siap. Nah, kebetulan banget nih Kak. Hari ini Schoolisius temanya berpisah untuk masa depan. Betul banget Kanca. Hari ini kita akan kasih info seru tentang kenangan-kenangan dari kakak-kakak kita selama belajar di SMP Negeri 46 Surabaya. Yaudah deh Kak, sekarang langsung aja masuk di segmen Info seru. Nah, kita di info seru kali ini punya info soal kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di SMP N46 Surabaya. Betul banget Freya. Yang pertama adalah kegiatan Persami. Sukses dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 27 hingga 28 Agustus 2016. Kegiatan ini cukup meriah dengan acara puncak api unggun disertai pentas seni dari masing-masing kelas. Tak lupa adanya kembang api menambah kemeriahan malam api unggun. Nah, Kanca, selain kegiatan Persami, di sini juga ada kegiatan Kampung Bakat loh. Kegiatan Kampung Bakat ini bertujuan untuk mengasah seni dan bakat para siswa dan siswi di SMPN 46. Gimana? Keren kan Kanca? Keren banget dong. Nah, biar lebih seru lagi, kita akan ajak Kak Gio dan Bu Hermin di Ngobrol Seru. Nah, kembali lagi di Schoolisius. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Kak Gio, salah satu siswa di SMP 46, dan Bu Hermin, salah satu guru di SMP 46. Nah, bagaimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh nih, Kanca, kita mau tahu dong wajahnya Kak Gio dan Bu Hermin selama udah beberapa tahun ya kita nggak ketemu, hampir 1,5 ya? Ya, Kak Gio, hampir Bu satu Hermin. setengah. 1,5 tahun. Ya. Jadi boleh dong mukanya, Ya. maskernya dibuka gitu Ya, kan? dikit aja jangan banyak-banyak ya. Iya, nanti takut naksir. Nah, ini wajahnya Bu Hermin sekarang. Kita tutup lagi ya. Iya, sekarang kita tutup lagi ya, Kanca. 1, 2, 3 kita tutup. Wah, ternyata Kak Gio makin membesar ya. Dan Bu Hermin makin cantik setelah tidak lama bertemu. Oh, terima kasih, terima kasih. Oke, Kak Gio, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Bu Hermin? Alhamdulillah baik-baik juga meskipun pikiran, waktu dan tenaga semua tercurah untuk kalian semua. Asik. Mendalam sekali ya. Nah, aku punya pertanyaan nih untuk Kak Gio. Saat belajar daring, menurut kakak, adakah perbedaan antara belajar online dan belajar offline? Sebenarnya ada perbedaan dari offline dan online ya, karena kan kita kalau di online itu kan bener-bener di rumah dan guru-guru yang ada di rumah kan nggak ada juga kan. Kita kan harusnya kan belajar mandiri, terus belajar bareng orang tua dengan media yang kita punya. Jadi meskipun itu kita belajar online atau offline, itu bukan menjadi suatu penghambat buat kita untuk tetap belajar gitu. Jadi meskipun dalam pandemi ini ya kita harus tetap belajar bagaimanapun itu keadaannya kayak gitu. Oh gitu ya Kak, tuh dengerin tuh Kanca, harus semangat, jangan males-malesan. Dan kita udah bahas nih tentang belajar daring. Nah, kita mau tahu dong Kak, perasaan Kakak selama belajar offline dan saat belajar online. Kalau perasaannya sih lebih senang belajar offline ya. Jujur dikatakan kalau belajar online itu senang apa enggak sih? Aku jujur paling dalam banget itu kalau belajar online itu gak enak sama sekali. Karena apa? Karena ya itu tadi terbatas buat kita
tanya ke guru secara langsung, terus kita apa itu namanya itu kayak mempelajari tentang pelajaran secara detail itu kayak kurang mendalam banget gitu loh. Jadi kita itu harus kayak berusaha banget apa itu namanya setiap hari itu ngecat gurunya, setiap hari itu kita tanya-tanya. Tapi kan dari guru sendiri itu kan ada kesibukan lain ya. Jadi nggak harus kayak perhatiin satu siswa aja gitu kan, nggak harus. Jadi kita ya harus lebih paham juga, oh guru kita juga di sana masih sibuk ya, mungkin kita harus cari cara lain buat menyelesaikan belajar itu sendiri. Jadi menurut aku sih perasaan aku untuk belajar online ini lebih itu tadi, harus melatih sabar, terus harus melatih usaha yang keras dan tekad yang kuat gitu. Oke, mendalam sekali ya. Terima kasih Kak Gio. Sama-sama. Oke Kanca, sekarang kita mau tanya-tanya ke Bu Hermini. Terima kasih Bu atas waktu yang sudah diluangkan. Ya, sama-sama. Jadi di sini kita mau tanya nih Bu, pendapat Ibu mengenai daring bagaimana? Mengenai daring, memang anak-anakku apapun juga kita harus menerima situasi dan kondisi di saat seperti ini. Memang benar yang dikatakan oleh Kak Gio atau Ananda Gio ini, karena apa? Belajar daring ini tuntutan untuk saat ini yang bisa kita jalankan. Kalian sebagai seorang siswa memang wajib semuanya untuk belajar melalui daring ini. Kenapa? Karena memang pemerintah tidak mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka. Mengapa? Karena memang situasi masih seperti ini, tidak diizinkan yang pertama. Yang kedua, demi keselamatan kita bersama. Belajar daring tadi dikatakan oleh Kak Gio enak, katakanlah offline ya Kak Gio ya. Bapak Ibu guru di sekolah itu kepingin sekali bertemu kalian. Ya, hampir 2 tahun kita tidak bertemu. Kepingin sekali, akan tetapi situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan. Dan benar juga Kak Gio mengatakan, saya senang offline Bu. Nah, semuanya sekalian di rumah pasti juga senang yang namanya kalau kita offline bertatap muka. Akan tetapi kita harus menunggu dan sabar kapan kita untuk kembali ke sekolah. Offline pun kalau kalian dipikir ya, di rumah kalian tinggal menerima. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru? Asal tahu anak-anakku, Bapak Ibu guru kita pagi-pagi jam 6 kalian masih tidur, kalian masih apa ya? Sudahlah, belum mandi bahkan ya seperti itu. Bapak Ibu guru kalian itu semua sudah jam 6 pagi itu sudah berada di sekolah membuka laptop masing-masing. Setelah itu ngirim lihat kelasnya berapa, dikirim ke kalian. Ya, ini kan semua serba online dan dipantau oleh Dinas Pendidikan. Yang membuat kita aneh dan kadang-kadang sedikit kesel. Misalnya di meeting tim kan kita, meeting tim kan kalian bisa melihat wajah Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Murid 32, kadang-kadang yang ikut cuma 11 15. Terus yang separuh ki nang ndi parane. Nah, kadang-kadang link dikirim jam pertama itu jam 7 ya kan sampai setengah 8 sampai jam 8. Linknya dibuka jam 12 malam. Bahkan kadang-kadang tidak tidak dibuka sama sekali. Kalian harus tahu ya, yang masih di sini, kalau Kak Gio sebentar lagi kan sudah lulus ya, seperti itu. Selamat Kak Gio ya. Terima SMA kasih. 12 ya, seperti itu. Jadi kalian yang masih kelas 7 naik kelas 8, kelas 8 naik kelas 9, kalian nanti masih bersama kita dan kita tidak tahu sampai kapan kita akan masuk sekolah. Jadi katakan saja tetap siap dengan daring. Nah, pagi-pagi harus mandi meskipun gak ketok karo gurune, itu wajib. Tapi di masyarakat yaitu tadi buka HP tapi durung mandi. Itu banyak sekali. Sering saya survei ke rumah kalian, didodok ternyata anaknya masih tidur. Nah, seperti itu yang mungkin kita agak kecewa itu seperti itu. Jadi daring itu bukan keinginan kita bersama ya sebetulnya. Ini suatu kewajiban, keharusan yang harus kita jalani selama pandemi masih ada, dan titik khususnya adalah untuk keselamatan kita bersama. Dan moga saja secepat mungkin pemerintah menentukan
kalau sekolah kita nanti bisa secepat mungkin untuk bertatap muka. Seperti itu. Oke, Mungkin seperti makasih itu. Ibu. Eh, terus ini Bu, menurut Ibu lebih suka mengajar secara online atau offline nih? Ya, kalau saya sendiri semuanya suka, ya offline ya online. Ya, kalau offline-nya itu ya saya bisa bertatap muka. Contohnya anak kelas 7 yang naik kelas 8 1 tahun, saya tidak kenal wajahnya. Baru kenal wajahnya kemarin ketika tidak bisa ngerjakan, datang ke sekolah. Oh, ini anak saya ya namanya. Ya, mereka pun bisa melihat wajah saya. Ya, dia pun juga, saya juga bisa melihat dia. Nah, itu kalau offline-nya itu memang enak, kita bisa bertatap muka. Nah, ketika di offline saya lihat rambutnya gondrong-gondrong. Nah, itu khusus 46 kan nggak bisa. Tapi kalau offline kan kita bisa lihat. Contohnya kita pagi-pagi, siapa yang terlambat? Nah, yang terlambat bagaimana? Ayo kita bersihkan musola bersama-sama, begitu ya. Langsung bisa bertatap muka. Nah, enaknya seperti itu. Kalau online enak juga. Bu Hermi tidak usah lari-lari dari lantai 1 ke lantai 3, cukup di depan laptop. Nah, bisa menjumpai kalian semua. Semua sama-sama enaknya, ya, semua sama enaknya karena semua itu untuk kepentingan atau keberhasilan kita semua di situasi seperti ini. Sama-sama enaknya kalau saya. Seperti Oke, itu. oke. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang aku mau tanya nih buat Kak Gio, kayak gimana sih Kak suka dukanya Kakak dalam menjalankan pendidikan ini dalam kelas 7, 8, 9, apalagi kelas 9 ini kita nggak bisa masuk ke sekolah karena corona. Jadi gimana sih Kak suka dukanya? Suka dukanya sih banyak ya dari kelas 7, 8, dan 9 dan itu punya suka duka sendiri-sendiri tapi aku rangkum dalam satu cerita. Kalau sukanya sih aku lebih apa ya lebih banyak peluang di SMP 46 ini karena sekolah ini sudah kayak memberikan kesempatan dan juga peluang buat saya untuk lebih mengenal tentang organisasi, lebih mengenal berkenalan dengan para pelajar yang ada di Surabaya, terus juga dapat teman-teman baru juga gitu. Jadi sukanya itu benar-benar terkesan banget di diri aku sendiri dan itu pasti keinget terus gitu loh karena apa ya itu adalah sebuah pengalaman yang menurut aku itu sangat berarti banget gitu. Tidak bisa dilupakan ya Kak? Iya bener karena kan itu bener-bener apa ya kesempatan yang bukan sembarangan orang itu bisa diambil gitu. Apalagi bertemu dengan teman-teman para pelajar di Surabaya, terus orang-orang penting yang ada di Surabaya kayak gitu. Jadi kesempatan banget gitu loh buat dapetin itu. Terus kalau dukanya sendiri sih ya ada dukanya tapi nggak seberapa banyak ya. Kalau dukanya sih kita itu kalau dalam pandemi ini kita juga apa ya jarang berbaur gitu loh sama temen kan lewat online ya jadi jarang banget buat ngomong secara tatap muka terus bertemu secara tatap muka juga itu sulit banget terus kalau yang lain kalau selama di sekolah dukanya itu ya ketika kita kayak gak ngerjain PR gitu dapat hukuman gini apa itu kayak hukumannya itu kayak apa ya kita itu disuruh ayo kamu kerjain tugas di luar sini gitu terus habis itu kalau udah selesai langsung nanti sama gurunya dicek tugasnya gitu karena menurut aku sih itu juga bukan suatu duka sih tapi itu adalah sebuah peringatan buat kita supaya kita itu kayak lebih rajin gitu loh buat belajar dan lebih semangat buat ngerjain tugasnya gitu karena kan semua orang itu pasti punya pendirian sendiri-sendiri gitu. Berarti Kakak lebih suka offline atau online? Kalau aku sih ya itu tadi suka lebih suka ke offline-nya gitu. Iya, sama kita. Nah, untuk selanjutnya nih, Kak Gio ingin melanjutkan sekolah di mana sih? SMA atau SMK dan apa sih Kak alasannya? Aku sih lebih condong ke SMA ya karena kan kalau di SMA itu aku pengen
belajarnya itu lanjut lagi gitu loh, masuk ke universitas. Apalagi di SMA itu kan ada program yang namanya SNMPTN. Iya. Nah, itu aku pengen dapetin banget buat masuk SNMPTN. Ya memang orang ngomong kalau SNMPTN itu nggak mudah, harus bener-bener belajar yang serius dan harus bener-bener semangat untuk belajar, nggak boleh malas-malesan gitu. Jadi yaitu tadi aku pengen lanjut ke universitas yang banyak diminati orang dan juga pengen juga dapet gelar sarjana ya. Diusahain lah, Ya, semoga aja itu semoga ya, terjadi amin. gitu. Semoga bisa masuk ke universitas yang Iya, diinginkan. amin. Amin. Nah, sekarang kita kembali lagi nih bareng Bu Hermin. Momen apa yang paling berkesan di hati Ibu saat mengajar kakak-kakak angkatan 2021 ini? Ya, momen ya. Iya. Kalau kebetulan Bu Hermin ini tidak mengajar Gio sama sekali. Oh. Iya. Ya, tidak pernah mengajar Gio sama sekali. Akan tetapi Gio itu tetap dekat dengan Bu Hermin meski di hati atau di luar hati ya. Maksudnya begini, kalau di dalam hati ketika Bu Hermin di rumah itu ada keperluan apa-apa, terutama masa pandemi ya Yo ya. Iya, betul. Nggak peduli jam 12 malam, apalagi tahun kemarin ya kita membuat Iya. namanya tempelan tentang himbauan corona. Asal tahu saja kalian bahwa himbauan corona itu adalah tim kalian semua, Kak Rasyad ya, Iya, berarti itu Rasyad. hampir jam 1 malam kita. Iya. Hampir jam 1 malam ya. Momen-momen apa itu banyak sekali. Kalau salah satunya saya ceritakan dengan Gio, saya jelaskan tadi saya tidak mengajar Gio, tapi ngajar kelasnya yang lain. Yang paling berkesan apa? Berkesannya itu yaitu banyak sekali kakak kelas 9 itu yang ikut dengan meeting tim, ada juga atau banyak juga yang tidak peduli sama sekali. Nah, ketika pada waktunya ulangan misalnya PTS atau TAT ya, atau UAS, mereka pada bingung semua. Nah, berkesannya akhirnya kita ya bertemu pun kita harus memenuhi protokol kesehatan dan harus diantar oleh orang tua dan itu diizinkan oleh sekolah gitu saja. Nah, sebetulnya momennya itu memang banyak sekali, tapi yang berkesan dengan adanya pandemi seperti ini yang amat sangat berkesan bagi saya adalah ketika saya bisa mendatangi rumah mereka karena ada sesuatu hal saya wajib datang ke rumahnya. Disitulah saya tahu persis keadaan, situasi dan kondisi anak atau siswa yang saya maksud tersebut. Saya tidak menyebutkan nama karena ada siswa yang harus perlu dibantu anak-anakku ya. Karena ada teman kalian itu ada 3 tipe. Ada yang online 100%. Di rumah ada wifi alias mereka itu orang berada. Ada juga yang dia melalui kuota kadang-kadang sudah berhenti Bu, kuotanya selesai nggak bisa pembelajaran. Ada lagi tidak punya HP, otomatis harus datang ke sekolah. Nah, ketika dia mengucapkan tidak punya HP, tidak bisa, biasanya kita sebagai kesiswaan atau wali kelas bersama wali kelas dan guru BK kita mendatangi rumahnya. Ketika tim kami itu mendatangi rumah wali murid, itulah yang amat berkesan. Kita tahu persis, kadang-kadang ada yang rumahnya itu kos ukurannya 3x3, anaknya jumlahnya 6 ditambah orang tua 2 berarti 8. Kalian bisa membayangkan 3x3 anaknya sekian berarti 8, tidurnya itu aplosan jadi. Iya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus perlu kita berikan bantuan. Kita berikan solusi terbaik bagaimana. Mereka biasanya datang ke sekolah untuk mengambil hard copy-nya, membuat katakanlah tugas-tugas, melaksanakan tugas itu secara offline, setelah dikerjakan kemudian dikirim ke pos satpam. Jadi intinya yang paling berkenan atau berkesan itu untuk saya ketika saya mengunjungi mereka-mereka yang dalam keberadaan yang benar-benar terbatas. Terbatas, Dalam situasi seperti Oke, ini. makasih Bu. Nah, untuk Kak Gio sendiri nih, momen yang paling berkesan di hati kakak selama belajar di SMPN Negeri 46 Surabaya ini dari kelas 7, 8, 9. Apa aja sih Kak? Momen yang paling berkesan itu ketika saat bertemu dengan orang yang mungkin tidak mudah kita temui. Jadi contohnya sendiri kayak
Ibu Tri Risma hari ini yang sekarang menjadi seorang Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi itu momen yang paling berharga buat diri aku sendiri. Dan itu memang yang ngasih kesempatan dan ngasih peluang itu adalah SMP 46 Surabaya. Jadi itu menurut aku apa ya, nggak bisa dilupain gitu pengalamannya, karena itu adalah salah satu keinginan banyak orang yang pengen ketemu dengan ibu, tapi tidak bisa karena apa itu namanya, mungkin ada suatu halangan yang mungkin harus dibatasi kayak gitu. Jadi menurut aku itu sangat berarti banget gitu. Itu momen yang paling berkesan. Terus kalau di sekolah sendiri sih, momen yang paling berkesan itu guru-gurunya itu kayak ramah dan pengen apa ya, kayak gurunya tuh dengerin curhatan dari kita sendiri gitu loh. Apalagi dari guru BK, guru kesiswaan, guru bahasa Indonesia. Jadi itu ketika kita curhat gini masalah pelajaran atau masalah di diri kita sendiri, itu beliau itu kayak siap banget gitu dengerin curhatan kita dan ngasih solusi dan pendapat. Oh, kamu harus kayak gini, kamu gini gitu. Jadi kayak bener-bener seolah-olah tuh beliau itu kayak jadi orang tua kita gitu loh, orang tua kandung kita gitu. Gak hanya di rumah tapi di sekolah itu kita punya orang tua gitu yang bisa merhatiin kita gitu. Itu momen yang paling berkesan buat aku sendiri gitu. Wah, Keren sekali. Oke. Pesan kakak untuk para guru dan adik-adik di SMP Negeri 46 ini apa kak? Kalau pesan aku sih untuk guru-guru, yang paling penting sih jangan lupain kita ya. benar Apalagi itu. kan kelas 9 kan udah lulus nih kan, udah wisuda juga. Jadi jangan lupain kita, terus jangan jangan bosan-bosan untuk mengajari seorang siswa yang gak bisa apa-apa gitu. Tapi beliau harus lebih semangat lagi dan harus harus lebih perhatian juga ke siswa tersebut gitu. Karena kan kita pribadi mengatakan kalau tanpa guru kita juga tidak bisa apa-apa kan. Tidak mengerti itu apa itu ilmu, apa itu karakter, apa itu tentang dunia pendidikan kayak gitu-gitu. Jadi itu pesan buat guru-guru yang ada di SMP 46. Terus kalau buat adik-adik dan teman-teman sih lebih semangat belajar lagi, karena kan ini udah memasuki di era digital banget ya kan, di 4.0. Jadi kalian harus benar-benar harus benar-benar belajar, karena semakin tahun ke tahun itu persaingan kalian tuh benar-benar ketat banget. Jadi kalian harus semangat, lebih belajar lagi, lebih tekadnya itu lebih dikuatin lagi gitu loh. Jangan goyah dengan tekad kalian, dan kalian tuh harus memiliki pendirian dan tanggung jawab yang cukup gitu. Oke, untuk anak kelas 8 yang ingin naik di kelas 9, pesan-pesan kakak untuk ujian-ujian gimana kak? Wah, ini benar-benar penting ya, apalagi kan mau ujian juga ya kan. Naik kelas 9, jadi buat yang kelas 8 naik kelas 9, kalian harus ingat-ingat, kalian gak boleh kayak belajarnya tuh malas-malesan, karena penyesalan itu pasti terjadi di akhir. Itu aku udah ngalamin banget. Jadi buat kalian harus semangatnya itu harus kuat banget, dan harus benar-benar teliti dan tanggung jawab gitu loh sama belajar kalian. Karena kalau kalian menyia-nyiakan itu dan kalian gak mau belajar lebih kuat, itu pasti kalian nyesel banget sih. Nyesel banget, dan kayak kayak kalian tuh pasti ngerasain kayak, lu kenapa sih kesempatan itu nggak aku ambil gitu. Terus lu kenapa sih aku nggak harus belajar gini, kenapa sih nilainya itu kayak gini. Nah itu sebelum terjadi hal seperti itu, kalian harus ngambil start dulu. Jadi meskipun kalian belum rapotan, belum ada pengumuman kalian naik atau enggak, kalian harus benar-benar ambil start. Oh, aku harus belajar pelajaran kelas 9 sebelum diajari gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Gio atas jawaban-jawaban yang sangat berkesan. Iya, sama-sama. Nah, untuk Bu Hermin sendiri nih, apakah ada pesan atau harapan untuk kakak-kakak angkatan 2021 ini lagi? Ya,
pesannya simple, jangan lupakan alma mater kalian yaitu SMP Negeri 46 Surabaya, dan semoga kalian bisa mencapai cita-cita. Tentu saja raihlah cita-citamu setinggi langit. Khusus untuk Gio, karena Gio itu seperti anak saya sendiri. Saya katakan tadi, saya memang nggak ngajar Gio, tapi setiap waktu, setiap saat di sekolah pasti sama Gio, seperti itu ya. Sama dengan Gio, mungkin Gio menganggap ibu saya, ya nggak apa-apa ya Gio ya. Kamu tetap semangat. Bu Hermin yakin, aku yakin kamu akan menjadi orang. Baik, terima kasih Bu Hermin dan Kak Gio karena sudah meluangkan waktu untuk datang ke Skulisium. Iya, sama-sama. Semangat buat kalian semuanya ya. Iya. Nah, kita ada pesan nih untuk Kak Gio dan semua kakak angkatan 2021. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Begitu banyak kenangan yang terjadi di sekolah kita tercinta. Namun sekarang sudah saatnya kita berpisah untuk melanjutkan tujuan hidup kita. Mungkin kita akan jarang bertemu, tapi kita tetap akan menjadi seorang sahabat yang akan saling membantu. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi perpisahan kata kita kali ini untuk masa depan. Oke Kanca, mungkin sudah saatnya kita untuk pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan ikuti juga IG @Skulisius46. Saya Freya. Dan saya Kalica. 23 kelinci berlari. Terima kasih dan jangan lupa kembali. Kita pamit ya Kanca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.